Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang berperan penting dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial, Ahmad Nur Fatah, didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Hardianto, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Loli Irawati, dan Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Deden Perdamaian, pada Senin tanggal 18 Oktober di kantornya. Tugas pokok Dinas Sosial adalah menciptakan program-program penanganan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial. Peran Dinas Sosial sendiri bukan pada pemulihan ekonomi secara nyata, melainkan lebih kepada penyediaan anggaran untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa yang menjadi tugas pokok daripada Dinas Sosial adalah bagaimana menciptakan program-program dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Itu yang paling penting. Kedua, dalam kaitannya dengan peningkatan pemulihan ekonomi, ini tentunya harus berkolaborasi dengan OPD-OPD yang mempunyai tugas pokok fungsinya untuk meningkatkan pemulihan ekonomi. Nah, kalau di kami mungkin ranahnya bukan di bidang pemulihan ekonomi secara nyata, tapi kita lebih kepada penyediaan anggaran untuk membackup atau mendukung program-program dalam kaitan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita sudah membuat program-program yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui bantuan sosial. Bantuan sosial yang berupa 9 bahan pokok. Dinas Sosial juga sudah melaksanakan program untuk mendukung agar tidak terjadi penurunan kesejahteraan sosial. Program tersebut seperti pemberian bantuan pada warga terdampak COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri, serta mengadakan program dapur umum. Kita juga sudah melaksanakan untuk mendukung perekonomian masyarakat, dalam hal ini mendukung pencegahan tidak terjadinya penurunan atau peningkatan masalah kesejahteraan sosial terkait dengan dampak COVID adalah memberikan bantuan kepada isoman atau para masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang berada di rumah. Kita kemarin dapat porsi lebih kurang 300-an juta untuk membiayai atau mengoperasionalkan pengadaan permakanan nasi kotak bagi isoman. Di dalam bulan yang sama, tepatnya di antara bulan Juli Agustus, kita juga melaksanakan kegiatan dapur umum bagi masyarakat yang berdampak. Pada saat pelaksanaan dapur umum, kita menyediakan paling tidak satu hari sejumlah 5.000 nasi bungkus atau nasi kotak yang kita bagi kepada masyarakat di 4 kecamatan selama lebih kurang 1 bulan. Dinas Sosial dalam pemulihan ekonomi berfokus pada penanggulangan dampak kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Terdapat program-program nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Program nasional itu seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, sampai kepada program bantuan langsung tunai, BLT. Kita lebih kepada dampak daripada kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh COVID-19. Untuk program nasional sudah ada ditetapkan oleh pusat melalui Kementerian Sosial. Dengan adanya bersumber dari APBN, ada di situ program untuk keluarga sejahtera yang mana komponen-komponennya ada pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada program beras, kemudian ada program-program lainnya termasuk bantuan tunai langsung, bantuan langsung tunai, yang mana ini tentu bersumber dari data integrasi kesejahteraan sosial DTKS. Terkait penyerapan anggaran Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Ahmad Nur Fatah mengatakan perlu memisahkan dahulu antara penyerapan anggaran dari APBN dan APBD. Dari penyerapan anggaran APBD pun terdapat 2 klasifikasi, yakni biaya tak terduga untuk penanggulangan bencana dan anggaran yang masuk dalam DPA Dinas Sosial. Kalau bicara masalah penyerapan anggaran, kita harus pisahkan antara penyerapan anggaran APBN dengan penyerapan anggaran APBD. Dalam penyerapan anggaran APBD juga
kita harus klarifikasikan dua. Yang pertama, penyerapan anggaran APBD yang kode rekeningnya mungkin melalui bantuan biaya tidak terduga, artinya untuk penanganan masalah kebencanaan. Yang kedua, mungkin langsung yang masuk ke dalam rekening DPA-nya Dinas Sosial. Yang saya bicarakan adalah di sini yang masuk ke dalam rekening DPA-nya Dinas Sosial. Karena untuk penyerapan dari bulan ke bulannya, per semester, triwulan dan seterusnya, alhamdulillah kita dalam kategori penilaian sakit kita mungkin termasuk yang tinggi karena dapat predikat A, dapat predikat A dalam penyerapan anggaran. Tapi kalau dilihat dari segi penyerapan dari rekening biaya kebencanaan, karena sifatnya sangat relatif dan sampai saat ini sudah masuk dalam bagian laporan pertanggungjawaban wali kota, sudah diterima dan disahkan oleh Dewan. Artinya bahwa penyerapan itu juga bisa dapat diterima dan memang sangat efektif. Dari Kota Tanjung Pinang, Lidik Nusantara melaporkan.